kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Ya betul Pak, tolong Pak bersihkan buajingan tengek rijik ini, diceprot cangkeme Pak. Rijik disuruh minggat dari Indonesia. Ngapain do sampah masyarakat, koar terus bersihkan raimu kok sing dibersihkan. Emang orang Indonesia tuh butuh kamu. Dasar keluar dari zaman bala. Serahkan sama orang proyek-proyek ini, biar dikecapin semukanya gitu. Pemerintah pada banci, ngabisin rezeki aja nggak bisa. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Al-Fatihah. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah. Peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya. Muncul lagi dia, ya kan? Dia mengatakan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Begitu kata manusia satu ini. Nggak peduli siapapun itu katanya, mau itu Jokowi ataupun Fufu Papa. Yang penting dibersihkan dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto katanya. Kan begitu? Sadar enggak manusia satu berbicara ini? Hah? Taulah kalian ya kan, siapa yang berbicara ini? Ini Rizik Syihab, provokator kelas wahid di negeri ini. Manusia keturunan dari Arab Yaman sana, yang merasa cucu Nabi. Ya? Hah? Dia nggak sadar ini, bahwa yang membuat kerusuhan, yang membuat banyak kerugian di negeri ini adalah keturunan dari orang Yaman. Seperti dia ini, ya, harusnya dia kan bilang, bersihkan negeri ini dari provokator-provokator seperti saya ini. Aturnya kan dia berbicara seperti itu. Hah? Iya kan? Berani dia mengatakan nggak peduli itu Jokowi. Hah? Sampai sebegitu sakit hatinya mereka semua kepada Bapak Joko Widodo. Karena Pak Jokowi yang membekukan izin ormas dia FPI itu. Iya kan? Nggak ada untungnya mereka untuk negeri ini. Meminta kepada Bapak Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang koruptor. Hah? Manusia-manusia penipu macam kau semualah Rizik Syihab yang perlu dibersihkan dari bumi Indonesia ini. Supaya kau sadar ya, kau semua keturunan Arab Yaman itu gak bermanfaat di Indonesia ini. Biar paham kau, gak usah sok-sok ngatur kau di negeri kami ini. Ya, manfaatmu gak ada. Yang ianya kau sakit hati kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran. Ya. Sekali lagi kepada kita semua rakyat negeri ini. Ya. Belajar lebih bijak menyikapi mereka-mereka semua yang bersorban-sorban ini. Ya, mereka semua yang selalu mengatasnamakan agama ini.
Apalagi mereka semua yang selalu mengaku cucu-cucu Nabi ini. Nggak ada manfaat mereka di negeri kita ini. Semua keturunan Arab Yaman itu, ya. Supaya kita sadar ini. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang orang asli Indonesia untuk lebih waspada kepada mereka ini semua. Ya, terkhusus untuk keturunan dari Yaman ini semua. Ya, selain memecah belah bangsa ini, tidak ada kerjaan mereka ini. Sama sekali tidak ada. Ya. Sok meminta kepada Pak Prabowo untuk membersihkan pemerintahan. Siapa rupanya mereka? Iya kan? Udah boleh kita lihat. Sudah bolehlah kita lihat bagaimana sepak terjang mereka selama berada di negeri kita ini. Ya, sudah bisalah kita belajar pintar. Jangan karena bersorban jubahnya dalam, selalu mengatasnamakan Allah dan agama Al-Quran, langsung percaya. Karena itu kelemahan orang Indonesia ini. Apalagi kita yang Islam ini. Asal udah melihat orang bersorban, tingginya ya udah tinggi-tinggi lah sorban mereka, ya kan, memakai jubah dalam kurang dalam, memanjangkan jenggot, asal berbicara mengatasnamakan agama dan Al-Quran, banyak orang Indonesia khususnya yang Islam ini terlena dan dibodoh-bodohi dengan dalil agama itu. Mari mulai belajar bijak dan cerdas menyikapi siapa mereka semua keturunan Yaman ini, ya, yang selalu mengaku cucu Nabi demi meraup keuntungan dari rakyat negeri ini. Ya, belajar bijak. Mereka bukan siapa-siapa di negeri kita ini. Mereka hanya numpang hidup enak, memanfaatkan ketidaktahuan umat Islam. Itu yang mereka lakukan selama ini. Tidak usah didengarkan omongan manusia yang satu ini tadi, ya, yang ianya dia tidak punya andil apa-apa untuk kemajuan dan kemakmuran negeri ini. Gagal diakui sebagai turunan Nabi gara-gara nasab palsu, dusta, penipuan, dan kuburan palsu. Sekarang kaum Ba'alawi tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai keturunan si Pitung. Bagaimana ceritanya? Kaum Ba'alawi punya hubungan darah dengan si Pitung, sedangkan si Pitung orang Betawi. Kali ini kalau mereka tidak berhasil mengklaim dirinya sebagai keturunan si Pitung, besok-besok dia mengaku keturunan Jaka Sembung, si buta dari gua hantu. Ujung-ujungnya nanti kaum Ba'alawi mengklaim dirinya sebagai keturunan Wiro Sableng.